Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Widya Sasmita dengan NIM 24650083. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah program Java yang menggunakan polymorphisme, di mana dapat dilihat terdapat 4 file. Langsung saja di slide 7 ini, program diawali dengan deklarasi kelas yang bernama hewan, di mana ini merupakan kelas induk. Selanjutnya, pada kelas ini terdapat suatu metode yaitu makan yang berisi perintah untuk menampilkan tulisan makanan hewan. Metode ini menjadi perilaku dasar atau umum yang dimiliki semua hewan secara default sebelum diubah oleh kelas turunan. Setelah itu, program mendefinisikan kelas sapi mewarisi kelas hewan melalui sinteks extend hewan. Di dalam kelas sapi ini, metode makan ditulis ulang menggunakan anotasi override. Tindakan override ini membuat sapi memiliki perilaku makan yang berbeda dari perilaku default pada kelas induk. Ketika metode dijalankan, ia akan menampilkan kalimat sapi makan rumput, yang merupakan kebiasaan makan spesifik untuk sapi. Kemudian terdapat kelas kucing, yang juga merupakan turunan dari kelas hewan. Sama seperti sapi, kelas ini melakukan override terhadap metode makan. Kucing menampilkan kucing makan ikan, yang menggambarkan makanan khas kucing. Keduanya menunjukkan bahwa setiap hewan dapat memiliki perilaku makan yang berbeda, meskipun berasal dari kelas induk yang sama. Selanjutnya terdapat kelas hewan main, yang berfungsi sebagai kelas utama tempat eksekusi program dimulai. Dibuat 3 objek. Pertama, objek kelas hewan kelas, yang benar-benar bertipe hewan. Kedua, objek sapi kelas, yang merupakan objek dari kelas sapi. Dan yang ketiga itu kucing kelas, sebagai objek dari kelas kucing. Ketiganya kemudian memanggil metode main masing-masing. Selanjutnya, saat hewan kelas makan, jalankan program menampilkan perilaku default dari kelas induk. Jadi ketika kelas sapi makan ini dipanggil, yang muncul adalah perilaku makan milik sapi. Begitupun juga pada kelas kucing dengan perilaku spesifik milik kucing. Inilah contoh jelas bagaimana pewarisan dan override bekerja dalam Java. Selanjutnya kita akan lihat hasil outputnya untuk lebih jelasnya. Baik, ini adalah hasil output dari program pertama, di mana terlihat makanan hewan. Ini merupakan pemanggilan metode makan pada objek kelas hewan. Kelas hewan ini menunjukkan perilaku dasar sebelum overriding dilakukan oleh kelas turunan. Selanjutnya output kedua yaitu sapi makan rumput. Ini muncul ketika objek kelas sapi memanggil metode makan. Karena kelas ini melakukan override, maka Java akan menjalankan versi metode yang dimiliki oleh sapi, bukan metode yang dimiliki oleh kelas induk. Dan output yang ketiga yaitu kucing makan ikan. Ini berasal dari pemanggilan metode makan pada objek kelas kucing. Perilaku ini juga merupakan hasil overriding, sehingga yang dieksekusi adalah versi metode milik kelas kucing. Dengan demikian, lanjut ke file kedua. Untuk file kedua ini langsung saja dilihat di mana program diawali dengan deklarasi kelas hewan, di mana ini berperan sebagai kelas induk. Kemudian di dalam public class hewan ini terdapat 2 metode, yaitu makan dan berburu. Kedua metode ini menampilkan perilaku umum untuk semua hewan, yaitu hewan makan dan hewan berburu. Kelas ini nantinya akan diwarisi oleh hewan-hewan spesifik yang memiliki perilaku lebih khusus. Setelah itu terdapat kelas harimau, yang menggunakan sinteks extend hewan untuk menyatakan bahwa harimau adalah turunan dari hewan. Di dalam kelas harimau ini, kedua metode makan dan berburu ditulis ulang di override, di mana overriding ini membuat harimau memiliki perilaku yang berbeda dari hewan secara umum.
Sehingga ketika dipanggil, output menampilkan harimau makan dan harimau berburu menggunakan sistem output inline. Berikutnya kelas singa. Di mana kelas singa ini juga menjadi turunan dari hewan, sama seperti harimau tadi. Kelas singa melakukan override terhadap kedua metode tersebut. Perilaku makan dan berburu singa berbeda dari harimau dan hewan biasa, sehingga outputnya akan sesuai dengan karakteristik singa. Selanjutnya, program memasuki kelas poli, yang menjadi kelas utama tempat eksekusi dimulai. Kelas poli ini memiliki metode statis bernama coba, yang menerima parameter bertipe hewan. Dalam metode ini terdapat dua pemanggilan metode, yaitu X makan dan X berburu. Ini dilihat di baris ke-46, di mana terdapat void main dengan dibuat dua variabel referensi, yaitu S, dan di mana S yang bertipe hewan namun berisi objek neo singa, A, yang juga bertipe hewan tetapi menyimpan objek neo harimau. Kedua variabel ini kemudian dikirim sebagai parameter ke metode coba, S dan H. Meskipun tipe referensinya sama, yaitu hewan, yang dijalankan adalah perilaku sesuai objek aslinya. Berikut bukan perilaku milik kelas induk. Inilah yang disebut runitmap polymorphism. Untuk itu kita akan lihat hasil outputnya. Inilah hasil output dari file kedua, di mana bagian pertama berisi singa makan. Ini berasal dari pemanggilan metode coba. Jadi kita lanjut di slide metode coba S dengan objek singa. Dan karena metode pada kelas singa sudah di override, maka Java menjalankan versi metode milik singa, bukan versi dari kelas hewan. Setelah itu muncul singa berburu. Ini merupakan perilaku berburu dari singa. Terus pemanggilan kedua yaitu coba H, di mana ini melibatkan objek harimau. Java kembali memilih metode override milik kelas harimau, sehingga outputnya berikutnya adalah harimau makan sama harimau berburu. Selanjutnya di program ketiga, di mana program ketiga ini pada slide 11, di mana di slide 11 itu masih error. Jadi di sini saya sudah membuat program yang benar. Langsung saja, di mana dilihat di baris 10, program dimulai dari deklarasi kelas utama bernama police object. Di dalam kelas tersebut terdapat metode main yang merupakan titik awal eksekusi program. Kelas pertama dalam metode main ini dibuat sebuah objek yang referensinya bertipe hewan. Dibuat tetapi objek yang sesungguhnya adalah objek dari kelas singa. Kemudian ketika program memanggil H makan, Java akan memilih metode milik objek yang sebenarnya, yaitu singa. Meskipun variabelnya bertipe hewan, yang dipanggil tetap metode makan milik kelas singa, bukan milik kelas hewan. Ini menunjukkan proses method overriding berjalan. Hal yang sama juga terjadi pada H berburu. Dipanggil yang muncul adalah perilaku berburu milik singa, bukan milik hewan umum. Selanjutnya di bawahnya ini terjadi proses dow casting karena referensi H sebenarnya berisi objek singa. Maka program mengubah tipe referensi untuk sementara menjadi tipe singa. Proses ini dilakukan agar program dapat mengakses metode tidur yang hanya dimiliki oleh kelas singa dan tidak ada di kelas induk hewan. Setelah berhasil di casting, barulah metode tidur ini dapat dipanggil oleh menampilkan pesan singa tidur. Di mana di luar kelas utama ini terdapat kelas hewan yang menyediakan dua metode makan dan metode berburu. Metode ini memberikan perilaku default untuk hewan secara umum. Kemudian ada 3 kelas singa yang mewarisi hewan override. Singa memiliki versi perilaku sendiri untuk makan dan berburu. Di samping itu, kelas singa juga memiliki metode tambahan, yaitu tidur, yang hanya dapat dipanggil jika objek benar-benar bertipe singa atau di casting menjadi singa seperti pada program. Langsung saja kita akan lihat hasil outputnya. Adalah hasil output dari program ketiga, di mana pada saat program dijalankan, baris pertama yang tertampil adalah singa makan. Ini muncul karena metode makan yang dipanggil berasal dari objek singa, bukan dari kelas hewan. Lalu baris kedua yaitu singa berburu, yang juga merupakan metode override dari kelas singa, di mana proses polymorphisme terlihat jelas di kedua baris ini. Selanjutnya output ketiga itu singa tidur. Ini muncul setelah referensi H di casting menjadi tipe singa. Tanpa casing tersebut, program tidak akan bisa mengakses metode tidur karena metode tersebut hanya ada pada kelas singa, bukan pada kelas hewan. Dengan itu masuk di poly keempat, yaitu poly abstrak.
diawali dengan deklarasi kelas. Nah, dalam kelas ini terdapat sebuah metode statis bernama coba yang menerima parameter berupa objek dari tipe hewan. Metode ini memanggil dua perilaku yaitu makan dan berburu. Karena tipe parameter adalah abstrak, maka perilaku yang dijalankan akan mengikuti objek nyata yang dikirimkan. Selanjutnya memasuki bagian main. Untuk bagian main ini, program membuat dua objek, satu objek S, hewan, tetapi diisi dengan objek nyata, yaitu neosinga. Dan satu lagi objek H, yang bertipe hewan juga, namun berisi objek neo harimau. Dua objek ini kemudian dikirimkan sebagai argumen ke metode coba, yaitu coba S dan coba H, kelas abstrak hewan yang terdapat di baris ke-26. Kelas ini bisa dibuat objeknya langsung karena memiliki dua metode abstrak yaitu makan dan berburu. Metode abstrak ini berarti tidak memiliki isi dan wajib ditulis ulang oleh setiap kelas turunan. Hal ini memaksa setiap hewan yang menjadi turunan harus mendefinisikan bagaimana cara mereka makan dan berburu. Kemudian terdapat kelas singa yang dideklarasikan sebagai hewan. Di dalamnya terdapat implementasi konkret dari metode makan dan metode berburu. Ketika objek singa dipanggil melalui metode coba, output yang tampil adalah singa makan dan singa berburu. Terakhir adalah kelas harimau. Untuk kelas harimau ini juga merupakan turunan dari hewan, sama seperti singa. Kelas ini mengisi ulang metode abstrak dan memberikan perilaku khusus untuk harimau. Saat objek harimau dikirim ke metode coba, program akan menampilkan pesan yang terkait dengan harimau bukan singa. Dengan cara kira seperti ini, program mendemonstrasikan konsep abstrak dan polimorfisme, di mana objek berbeda dapat dipanggil menggunakan referensi yang sama, tetapi tetap menampilkan perilaku sesuai kelas masing-masing. Untuk itu, kita akan lihat hasil outputnya. Jadi ini adalah hasil output dari program kita terakhir, di mana ketika program berjalan pertama kali metode coba atau S dipanggil dengan objek singa, maka Java akan menjalankan metode makan milik singa diikuti oleh berburu milik singa. Karena itu output pertama yang muncul adalah singa makan dan lalu itu singa berburu. Setelah itu panggilan kedua adalah coba H. Dan kali ini objek yang dikirim adalah harimau. Maka metode yang dijalankan adalah milik kelas harimau. Output menunjukkan harimau makan dan harimau berburu. Inilah bukti bahwa polimorfisme bekerja satu metode yang sama, tetapi hasil yang berbeda tergantung objek yang dikirimkan. Untuk itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.